Bacaan dari Injil Yohanes. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam, yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Demikianlah Injil Tuhan. Salam sehat dan penuh berkat. Romo, bruder, suster, frater, juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya? Tentu baik ya. Di masa pandemi COVID ini, hidup sehat menjadi tantangan baru bagi kita. Setuju? Mari kita ikuti protokol kesehatan yang sudah disarankan oleh pemerintah dan juga dari gereja kita. KAJ. Apa aja sih isinya? 1. Jaga jarak. 2. Cuci tangan. Dan 3. Tetap di rumah. Saya mau cerita. Di paroki saya, di salah satu lingkungannya, umatnya terdampak COVID. Ngeri ya. Setelah ditelusuri, ternyata beliau yang terkena COVID tadi, yang terdampak COVID tadi, adalah salah satu garda terdepan di kawasan Hotel Mulia. Apa yang terjadi? Sesuai prosedur, beliau melaporkan diri ke RT dan RW serta kelurahan setempat agar didata dan diupayakan karantina mandiri. Ini adalah niatan dan tindakan yang terpuji. Namun, setelah lingkungan RT-nya tahu, apa yang terjadi? Bukannya didukung dan dijaga kesehatannya, justru orang-orang di sekitarnya malah mencibir, menistakan, dan bahkan dicap sebagai malapetaka di lingkungan RT tersebut. Wah, mengerikan sekali ya. Istri dan anak-anaknya ikut sedih karena diperlakukan seperti itu oleh tetangganya. Kalau ini sampai terjadi pada kita, wah, amit-amit deh. Beliau beserta keluarga sangat aktif dalam kegiatan menggereja. Beliau dan keluarga memutuskan untuk memberitahu kepada warga sekitar agar tidak terlebih dahulu datang ke rumah. Ini adalah tindakan yang terpuji di mata Tuhan. Kenapa? Karena di saat beliau tertimpa masalah, beliau tidak ingin orang lain di sekitarnya, orang yang disayang oleh beliau, ikut tertimpa masalah. Pada bacaan hari ini, di ayat ke-6, Yesus tahu akan kesusahan kita. Dan Yesus mau membantu kita, asalkan kita ikut berusaha. Nah, pada ayat ke-8, Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Beliau telah berjalan dalam ajaran Yesus, terutama ajaran kasih. Selama hidupnya, beliau mengasihi sesamanya dan mengasihi orang-orang di sekitarnya. Di masa pandemi ini, apa yang beliau terima? Lewat tangan kasih Tuhan. Lewat siapa? Lewat umat di gereja dan lewat orang-orang di sekitar beliau. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan, mendonasikan, menyuplai barang-barang kebutuhan yang dibutuhkan oleh beliau. Bahkan keluarga beliau dan beliau sampai sembuh dan dinyatakan bebas dari COVID. Ini adalah sebuah
ini adalah sebuah cerita yang sangat inspiratif tentunya. Karena beliau selalu dalam ajaran Tuhan. Dan sesuai yang disabdakan Tuhan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Beliau berjalan dalam ajaran Tuhan dan beliau selalu diberikan rahmat dan keselamatan. Tuhan memberkati.